Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami lewat kebenaran firman di saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Samuel 16 pada ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau memakai setiap kita untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, ditetapkan, dirancang Tuhan untuk berkuasa dan memerintah. Oleh karena itu, saudara dan saya harus memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk berkuasa dan memerintah di tengah-tengah dunia ini. Ini tidak berbicara soal memerintah orang atau memerintah siapa, tetapi ini berbicara soal saudara dan saya memerintah situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang tidak berkemenangan, saudara dan saya punya kuasa untuk memerintah, mengubah semuanya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudara dan saya harus membangun seluruh kehidupan kita terus dengan Tuhan. Karena ketika kita membangun hidup kita dengan Tuhan, supaya kita bisa berkuasa dan memerintah, Tuhan akan menyatakan bagi saudara dan saya apa yang telah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika Dia akan menyatakan segala sesuatu dalam hidup kita, Dia bukan melihat apa yang kita lakukan, tetapi Dia melihat setiap hati. Karena dari hati kita menunjukkan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa berkata, saya cinta Tuhan, saya percaya Tuhan, tetapi itu hanya di mulut, tidak di hatinya. Nah, Tuhan melihat setiap hati. Kalau hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati itulah yang dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai orang itu menjadi alatnya. Pastikan saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk Tuhan menyatakan banyak hal bagi kita, supaya Dia memberikan kuasa bagi kita untuk kita berkuasa dan memerintah di tengah-tengah dunia ini. Nah, belajar lewat firman Tuhan, waktu Daud dipilih, Samuel diminta Tuhan untuk memilih Daud. Samuel melihat perawakan dari anaknya Isa, yaitu Eliab. Dikatakan waktu Samuel memandang-mandang anak itu dan dia berkata, mungkin ini yang diinginkan Tuhan. Tetapi tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Samuel dan berkata, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya, memberitahukan bagi kita bahwa Allah itu mengecek setiap hati kita. Pastikan saudara dan saya memiliki hati yang terus terbuka untuk Tuhan. Hati yang terbuka artinya hati yang mau terus dikerjakan oleh Tuhan, hati yang mau terus dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau terus ditegur, dinasehati oleh Tuhan lewat firman-firman-Nya. Hati yang demikian itu akan membawa kita hidup seperti apa yang telah Tuhan rancang bagi kita. Kalau Dia merancang hidup saudara dan saya serupa dan segambar dengannya, Dia merancang hidup kita untuk berkuasa dan memerintah, maka rancangan itu akan jadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu beri hati kita terus dikerjakan Tuhan lewat firman-firman-Nya. Jangan saudara keraskan hati saat mendengarkan firman, tapi biarlah hatimu terus terbuka untuk firman Tuhan, supaya firman bekerja hebat dalam hidup saudara. Firman memampukan saudara untuk saudara dibentuk sesuai dengan apa yang telah Tuhan rancang dalam hidup saudara. Sehingga kita hidup di dunia ini, kita tidak akan hidup seperti orang yang stres, pasrah dengan situasi dan keadaan, tetapi kita akan mampu untuk melakukan terobosan-terobosan. Kita akan mampu mengubah situasi dan keadaan yang kita alami. Nah, inilah yang membuat hidup saudara dan saya akan terus berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah benih Kristus yang diberikan bagi hidup saudara dan saya. Saya percaya di bulan yang baru nanti hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Bangun kesadaranmu kalau Tuhan tidak merancang engkau untuk ada dalam kekalahan, tapi Dia merancang hidupmu untuk ada dalam kemenangan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Memasuki bulan yang baru nanti kita akan masuk dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan Yesus akan memimpin dan menolong kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya rancangan-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami. Biarlah Engkau terus membawa kami seperti apa yang telah Kau rancang dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.